Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ada sukacita yang kita rasakan pada malam ini. Kita bertemu kembali pada program Lentera Malam, Doa, Pujian, dan Renungan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Samuel Patimang, dengan tema Perkataan yang Menghiburkan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersuka cita bertemu kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepao. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat 16-19, mari kita berdoa. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon urapan dan kasih-Mu. Kami akan membaca firman-Mu malam ini. Mohon pengertian daripada-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi sarana penghiburan di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita hari ini, salah satu bacaan dalam sepanjang minggu ini, Amsal pasal 6 ayat 16-19. Firman Tuhan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Bacaan ini saya memberikan satu perenungan, perkataan yang menghiburkan. Perkataan yang menghiburkan. Amsal dalam bahasa Ibrani masal artinya ucapan orang bijak, atau perumpamaan, atau peribahasa berhikmat.
Kitab Amsal berisi hikmat yang hidup secara bijaksana dan benar. Di pasal 1 sampai pasal 9 mengajarkan ada 13 ajaran hikmat. Khusus di pasal 6 bacaan kita hari ini sebuah peringatan supaya bagaimana kita hidup tidak di dalam pencemaran dosa. Nah, karena itu sebuah kebodohan menurut Amsal bacaan kita. Tuhan membenci hidup yang penuh dengan kecemaran. Sehingga firman Tuhan menyambut 6 hal pokok yang penting kita pelihara. Bagaimana supaya saya betul-betul bersaksi, perkataanku ini menjadi sebuah penghiburan, hidupku ini menjadi sebuah penghiburan. Ada 6 hal pokok yang disinggung dalam bacaan kita tadi, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Hal yang pertama yang disinggung adalah mata kita. Dikatakan mata yang sombong akan selalu merendahkan orang lain, bahkan penuh dengan kecurigaan. Ia selalu ingin dihormati dan dihargai seperti perumpamaan orang Farisi yang seringkali dikritik Yesus di bait Allah. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengatakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Karena itu, satu ajaran hikmat ketika Bapak, Ibu, dan saya menjaga mata ini supaya tidak angkuh dan tidak sombong di dalam mempraktekkannya. Panca indera yang kedua yang disinggung dalam bacaan kita adalah lidah. Kalau kita baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 6, lidah digambarkan seperti api. Api itu, kalau dia kecil, kita bisa kendalikan. Tetapi kalau dia besar, dia bisa membakar. Dia diibaratkan Yakobus seperti kendali. Kalau dia tidak dikendalikan secara baik, maka lidah itu akan menghanguskan, mematahkan, menyakitkan, bahkan sampai pada maut. Lidah mempunyai 2 fungsi. Dia bisa memberitakan kebenaran ataukah kepalsuan. Lidah palsu atau lidah dusta adalah lidah yang banyak mengucapkan kebohongan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena seringkali menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain, membuat pertengkaran. Allah tidak pernah berbohong dan segala firman-Nya selalu Dia genapi, Bapak Ibu Saudara. Janji Allah membenci pembohongan. Seseorang yang suka berbohong berarti menjadikan iblis sebagai bapa, dan ia adalah bapa dari segala dusta. Kita diajar untuk bagaimana memelihara lidah, mengekang lidah, dikendalikan lidah ini, dan hanya Tuhan yang memampukan kita mengendalikan lidah kita. Poin yang ketiga, poin pokok yang ketiga, tangan. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah sebuah kekejian di mata Tuhan dan pertentangan dengan sifat Allah. Menghukum orang yang bersalah dan tidak mengizinkan orang untuk melakukan dengan tidak sebenarnya akan tangan ini. Bahkan Allah berfirman agar kita jangan membunuh, jangan menggunakan tangan ini demi untuk egoisme dan hal-hal yang berupa kepentingan. Bahkan Allah berfirman agar kita jangan membunuh. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini justru menyelamatkan orang berdosa karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Peliharalah tanganmu dan gunakanlah tanganmu untuk mengasihi, mengayomi, merangkul satu dengan yang lain. Hal pokok yang keempat adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati adalah tempat bertumbuhnya nurani yang berasal dari benih yang baik, yang tercermin dari tindakan kasih, kesabaran, dan kepedulian, bahkan kejujuran, ketulusan, keikhlasan, pengampunan, dan damai sejahtera. Sementara benih yang jahat yang membuat hati kita ini penuh dengan kebencian, kecurigaan, keegoisan, arogansi, tipu muslihat, kebohongan, gila hormat, amarah, iri hati, keserakahan, takut tersaingi. Oh saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan beri sedikit pun benih kejahatan akan membawa kita menuju pada kegelapan hidup. Hati kita adalah dapur iman kita. Jagalah hatimu.
waspadalah terhadap hatimu. Pokok yang kelima adalah kaki kita. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ada dua pilihan ketika kita melangkahkan kaki. Apakah melangkahkan kaki menuju kebenaran? Lukas pasal 1 ayat 79. Atau melangkahkan kaki menuju kejahatan? Amsal 1 ayat 16. Kedua pilihan itu ada pada kita. Langkah kaki yang menuju kebenaran yang berasal dari hati yang benar, atau langkah kaki menuju kejahatan yang tidak terlepas dari benih yang jahat. Namun kita harus sadar sebagai orang percaya yang sudah ditebus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, supaya kita selalu melangkahkan kaki kita selalu pada kebenaran. Dan pokok yang keenam, yang terakhir, saksi dusta. Seorang saksi dusta adalah orang yang melihat, orang yang mendengar dan mengalami sebuah peristiwa. Tetapi kalau senantiasa diputarbalikkan kesaksian itu bukan pada yang sebenarnya, maka dia adalah saksi dusta. Saksi yang benar harus berani, harus jujur, harus menyampaikan apa yang sebenarnya menurut peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami. Kita adalah saksi-saksi yang benar. Dan keenam pokok di sinilah Bapak Ibu Saudara, kita harus diajak oleh Amsal secara bijaksana untuk tidak mencemari mata kita, lidah kita, tangan kita, bahkan hati kita ini, serta kaki kita ini. Kita tidak boleh dicemari dengan kepentingan duniawi dan kepalsuan dosa. Dan kita harus pelihara supaya itu menjadi perkataan yang menghiburkan ketika kita memeliharanya dengan selalu dikendalikan oleh kasih Allah sendiri. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Peliharalah hidupmu dengan selalu diterangi oleh Allah, dan di sanalah penghiburan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci.
Kita berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur melalui Lentera malam ini, kami diajak untuk menjaga, memelihara perkataan kami, bahkan hidup tutur kata kami. Supaya kami pelihara menjadi saksi-saksi yang benar, menjadi mata Tuhan, menjadi pendengaran Tuhan, menjadi mulut Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Karena di sanalah penghiburan ketika Tuhan yang dimuliakan. Sekalipun mungkin dalam kehidupan kami dikecilkan, kami disepelekan. Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan. Di sanalah penghiburan sejati. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Semoga kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Sampai jumpa di Lentera malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.